salah satu pohon itu gue ngeliat sosok wanita lagi bergantungan aja di dahan, rambutnya panjang, bajunya warna putih. Di rumah nenek gue itu gue mulai lagi melihat sosok-sosok itu. Bola api terbang, gue ngeliat lagi tuh sosok-sosok wanita, sosok-sosok yang tinggi besar bermata merah, dan gue ngeliat ada diri gue di depan gue lagi berdiri ngeliatin gue tidur. Selamat datang di Spiritual Journey. Perkenalkan, nama gue Alia, gue seorang ibu rumah tangga. Di sini gue mau berbagi pengalaman tentang perjalanan spiritual gue. Jangan lupa ya di subscribe, komen, like, and share. Gue ngerasa ada yang aneh dalam diri gue. Gue cari tahu, gue coba tanya-tanya ke teman-teman gue yang mereka memang punya sedikit ada kelebihan. Mereka bilang sama gue, lo punya something spesial dari kakek lo. Sedikit cerita tentang almarhum kakek gue ya. Kakek gue adalah seorang veteran kemerdekaan RI di Tanah Dayak. Beliau dimakamin di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Beliau wafat di tahun 1980. Dan banyak yang bilang sama gue dapet gift-nya dari beliau. Maka itu, beginilah gue bisa melihat sosok-sosok yang gak kelihatan, bisa merasakan hal-hal yang orang lain belum tentu bisa rasain. Sebenarnya sih ada enaknya, ada enggaknya. Dulu pun sempet gue untuk yang gue ngedenial banget gitu. Enggak, gue nggak mau. Gue nggak mau yang kayak gini. Gue nggak mau hal-hal yang ini. Gue udah cukup kok hidup yang seperti ini aja tanpa punya kelebihan itu. Tapi ternyata itu nggak bisa dihilangin, dan gue harus terima. Gue bisa terima itu di umur gue yang kepala 3 deh. Gue mulai bisa terima dengan adanya anugerah itu. Sebelumnya sih pas gue masih kecil, gue nggak terima. Awal pertama kali gue ngelihat hantu atau ngelihat hal-hal yang kayak gitu ya, itu di gue SD kelas 1 atau kelas 2, gue lupa tepatnya. Itu gue lagi jalan-jalan sekeluarga, lagi di perjalanan gitu, ada sebuah lapangan, ada banyak pohon, dan di salah satu pohon itu gue ngeliat sosok wanita lagi bergantungan aja di dahan. Rambutnya panjang, bajunya warna putih. Di situ sih gue sempet kaget ya, kok ada perempuan di atas itu ngapain, mau maghrib. Tapi ya sudahlah, toh buat gue itu bukan hal yang menakutkan. Jadi gue biasa aja, gue pun nggak cerita ke ibu bapak gue. Kita melanjutkan perjalanan, nggak ada apa-apa, nggak ada hal-hal yang menyeramkan lagi. Sampai gue SMP, almarhum ibu gue sakitnya lumayan parah, dan kita diharuskan untuk pindah ke rumah almarhum nenek gue. Di rumah nenek gue itu, gue merasakan hal-hal yang janggal. Di rumah nenek gue itu, gue mulai lagi melihat sosok-sosok itu. Gue melihat nenek gue bisa ada 2. Gue melihat sosok macan berwarna putih. Di situ gue cuma bisa cerita ke almarhum ibu gue.
karena keadaan almarhum ibu gue sedang sakit parah, gue cuma bisa cerita, dan dia juga nggak bisa menanggapi cerita gue dengan berbalik cerita. Dia cuma menggenggam tangan gue dan menatap gue dengan tatapan yang seakan-akan dia berbicara, gak kenapa-napa, kamu gak usah takut. Di situ mulai gue melihat hal-hal yang gak sewajarnya. Gue ngelihat bola api terbang. Gue ngelihat lagi tuh sosok-sosok wanita, sosok-sosok yang tinggi besar bermata merah. Tapi karena gue nggak fokus sama begituan, gue lagi fokus dengan merawat ibu gue, jadi ya gue belum setakut yang takut banget gitu, belum ngerasain yang gimana banget, sampai akhirnya almarhum ibu gue meninggal. Di situ gue ngerasa gue udah gak punya siapa-siapa lagi, dan disitulah timbul rasa-rasa takut lebih dalam. Disitulah timbul rasa-rasa yang ya gue itu takut ngeliat hantu, gue takut ngeliat yang serem-serem, gue takut untuk mendengar hal-hal yang gimana-gimana gitu. Karena gue kehilangan sosok seorang ibu itu, karena gue kehilangan powernya gue. Di situ gue yang udah gue nggak mau lagi lihat-lihat hal-hal kayak gitu. Gue takut. Di situ gue menolak atas pemberian itu. Gue nggak mau, gue takut, gue nggak mau. Karena apa? Karena gue nggak ada lagi tempat bercerita. Sudah sampai di situ. Gue gak pernah ngeliat apa-apa lagi. Selang 3 tahun gue SMA, di situ gue mulai keliat lagi. Ternyata gak bisa hilang. Dia masih ada. Gift itu masih ada. Gue ngeliat lagi hal-hal kayak gitu. Gue ngeliat lagi sosok hitam bermata merah. Gue ngeliat lagi sosok-sosok wanita. Ditambah lagi mulai pendengaran gue, mulai lagi feeling yang gue kalau ketemu orang, gue bercerita sama orang atau gue mendengar curhatan seseorang, gue bisa membedakan di mana dia lagi bercerita jujur, di mana dia bercerita tidak jujur. Pas saat itu sih gue bersyukur banget ya, karena jadi kalau gue mau berbisnis atau mau kerja sama dengan orang, gue bisa tahu itu orang baik atau tidak. Di situ gue mulai merasakan, oh, gift ini spesial, gift ini berguna untuk gue. Dan gue mau mencoba untuk menerima gift itu. Sampai lagi gue pernah di perjalanan mau ke Bandung. Di situ gue bertiga di mobil, gue, kakak gue berdua. Yang kakak gue berdua dia nyetir di depan, gue di belakang, posisinya di tengah. Kita perempuan tiga-tiganya. Di tengah-tengah tol itu gue ngeliat ada mobil terbalik. Gue sempet teriak ke kakak sepupu gue, stop, hati-hati, itu ada mobil terbalik. Itu mobilnya kayak apa ya, kayak semacam frit gitu deh. Itu mobil terbalik. Terus kakak gue bilang, nggak ada yang mobil terbalik, itu jalanan kosong dan baik-baik aja gitu. Oh ya udah, di situ kita berpikirnya mungkin gue halu atau apa. Ya udah, kita ngelanjutin perjalanan, sampailah kita di Bandung, kita check in.
Pas kita lagi ngaso, kita di kamar, kakak gue coba searching di Google. Ada apa, kejadian apa sih sebenarnya di tol itu? Ternyata benar. Ada pernah terjadi terbalik di situ. Oh, berarti yang gue lihat itu yang sudah terjadi pada saat itu. Udah di situ, gue udah nggak gimana-gimana lagi. Gue nggak terlalu memfokuskan lagi. Gue sempet bukan belajar sih, iseng-iseng meramal pakai kartu. Ada teman-teman gue lah yang pengen diramal pakai kartu. Gue coba ngeramal pakai kartu, dan alhamdulillah, percaya nggak percaya sih, ramalan itu terjadi sama mereka gitu. Emang bener terjadi sama mereka. Di sini bukan kita mendahului Tuhan ya, gitu. Tapi kalau boleh jujur, gue aja nggak percaya, gitu. Karena itu hanya sebuah kartu dan cuman omongan-omongan gue aja. Tapi ternyata terjadi sama teman-teman gue yang gue ramal. Dan gue selalu bilang ke teman-teman gue, jangan terlalu didengar, jangan dipercaya. Ini anggap aja ini sebuah permainan. Udah, gue ngejalanin hari-hari begini aja. Makin kesini, gue makin mau coba untuk yang menerima, coba untuk yang mengurangi sedikit-sedikit rasa takut. Karena mau tidak mau, gue harus menerima. Mau tidak mau, gue harus melihat apa yang orang lain belum tentu bisa lihat. Caranya, ya gue coba mendekatkan diri aja sama Tuhan. Minta keberanian aja sama Tuhan gue. Kalau memang ini yang terbaik buat gue, timbulin aja rasa berani untuk gue. Sudah terjadian lagi, gue ngelewatin hari-hari biasa sampai terjadi lagi kejadian 1 tahun yang lalu. Terjadi sama keluarga kecil gue, lebih tepatnya sama anak pertama gue. Pagi dia sehat, siang dia sehat, sore dia sehat, menjelang maghrib dia komen, "Mami, perut aku sakit." Kenapa? Lapar? Enggak, aku kan udah makan. Kenapa? Mau pupu? Enggak. Oke. Gua ambil minyak kayu putih. Gua mau coba lusin pakai minyak kayu putih. Siapa tahu dia masuk angin atau kembung perutnya. Gua ambil minyak kayu putih. Gua sambil usapin perutnya dengan minyak kayu putih sambil baca bismillah yang pasti. Karena nggak ada penyakit yang bisa diangkat kecuali sama dia ya. Sambil diusapin minyak kayu putih, sambil gue mau bismillah. Yang anehnya, pertama gue ulesin minyak kayu putih, dia baik-baik aja. Sambil gue pijit-pijit perutnya. Pertama gue pijit-pijit, di jari gue 1 ada bercak darah. Gue kaget, kok ada bercak darah? Oke, gue liat tangan gue nggak luka, gue liat perut anak gue nggak luka. Oke, gue ambil minyak kayu putih lagi, gue coba lus-lus lagi perutnya dengan jari yang berbeda. Gue tambahin lagi jari gue. Ada lagi bercak darahnya, jadi 2 jari gue yang punya bercak darah abis pegang perut anak gue. Gue masih nggak percaya. Gue kasih lagi jari gue yang lain, sama. Gue kasih jari gue yang lain, sama. Sampai akhirnya 5 jari gue kasih buat ngelusin perut anak gue, dan 5-5-nya semua ada bercak darah. Dan di tangan gue nggak ada yang luka, di tangan yang lain itu tuh nggak ada bercak darah, hanya di jari-jari yang gue pegang perut anak gue. Dan di perut anak gue pun nggak ada bercak darah, nggak ada luka. Dari mana ini bercak darahnya? Coba deh dipikir. Mau cerita lanjutnya, jangan lupa di subscribe ya, comment and like. Untuk lebih detailnya, gue bakal bikin episode lain
yang eksklusif buat cerita ini. Tunggu ya. Dan ada lagi nih cerita baru-baru aja terjadi sama diri gue. Gue lagi tidur. Dan gue ngeliat ada diri gue di depan gue lagi berdiri ngeliatin gue tidur. Gue pikir itu mimpi, tapi nggak mungkin mimpi. Orang gue sempet ngeraba handphone untuk ngeliat jam. Gue liat jam itu 00.53, jam 1 kurang. Dan gue ngeliat banget itu gue lagi berdiri ngeliatin gue lagi tidur dengan baju sama persis sama yang gue pakai pas saat gue tidur. Gue sempet takut sih, apa gue udah mati ya gitu, apa itu roh gue ngeliat jasad gue yang udah mati. Tapi enggak kok, gue masih bisa ngeraba handphone untuk ngeliat jam. Tuh, jadi itu apa yang gue lihat? Apa itu bener diri gue? Apa ada makhluk astral yang menyerupai diri gue? Dan masih banyak lagi sih cerita-cerita lain yang terjadi sama diri gue. Makanya jangan lupa subscribe ya, like and comment. Udah, untuk sementara gue akhirin dulu untuk episode perdana gue ini ya. Tunggu lagi episode-episode gue yang selanjutnya.